Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau kita sekedar ngobrol santai di seputaran peternakan domba. Kalau ngomongin masalah domba sepertinya nggak akan ada habisnya ya, terutama buat kita para peternak domba yang beraliran breeding. Jadi akan banyak sekali hal yang mesti kita pelajari dan akan banyak hal yang mesti kita kuasai. Salah satunya buat orang-orang yang mengawinkan domba secara koloni ya. Memang dengan dikawinkan secara koloni itu akan memberi sedikit kemudahan buat peternak, karena si peternak nggak harus repot-repot untuk mendeteksi si betina itu sedang mengalami estrus apa enggak. Terus yang kedua juga untuk kemungkinan hamilnya akan lebih besar daripada dikawinkan secara individu, karena memang yang mendeteksi estrusnya itu si pejantan. Tapi dibalik kemudahan dari perkawinan secara koloni juga ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Jika tidak kita perhatikan malah justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri, karena bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Yang pertama mungkin dari segi pejantannya ya, karena nggak semua pejantan itu bisa dikawinkan secara koloni. Jadi ada beberapa pejantan yang memiliki sifat sangat agresif. Kalau dipaksakan domba dengan sifat agresif dijadikan pejantan untuk perkawinan koloni itu, kemungkinan besar bukannya si betinanya hamil, malah pada sakit karena diseruduk-seruduk sama si domba pejantannya ya. Jadi sebaiknya lebih selektif dan lebih hati-hati saat pemilihan domba pejantan untuk perkawinan secara koloni. Yang perlu kita ingat di sini bahwa enggak semua pejantan itu bisa dikawinkan secara koloni. Jadi kita mesti tahu bagaimana ciri-ciri domba pejantan yang bisa dikawinkan secara koloni ataupun enggak. Ya biarpun penampakannya bagus, tanduknya mungkin kalau di Garut bagus, terus badannya besar, tapi kalau sifatnya terlalu agresif ya sebaiknya jangan, karena itu bukannya akan memberikan keturunan yang bagus, justru malah itu akan merusak domba-domba betina kita. Kalau yang sifatnya seperti itu lebih bagus dikawinkan secara individu, karena nggak terlalu banyak resiko yang diambil, karena memang kalau individu kan habis dikawinin terus si pejantannya dimasukin kandang, nggak disatuin sama betina, jadi lebih safety. Buat kalian yang masih bingung untuk menentukan atau mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri domba pejantan yang bagus untuk dikawinkan secara koloni, ini mungkin ada sedikit saran atau saya cuman berbagi pengalaman di sini yang saya ketahui ya. Jadi kalau saya itu nggak memandang dari bentuk fisik ataupun dari tingkah laku, tapi kalau saya untuk mengetahui atau mengecek domba itu bagus atau enggak di koloni, biasanya saya masukin kandang tuh barengan ke dalam satu koloni, biasa 5 atau 6 betina, terus kita kawinin atau kita pijain satu-satu. Ketika si domba sudah terpijah semua, biasanya kalau pejantan yang bagus itu ketika si domba betinanya sudah dipijah semua atau sudah dikawini semua, dia nggak akan agresif lagi, dia akan cenderung lebih jinak, makan bareng atau ngopi bareng. Berbeda ketika si domba itu memang sifat agresifnya berlebihan, biarpun sudah dikawin semua atau dipijah semua, dia akan tetap agresif. Jadi dia masih tetap aja seruduk-seruduk, hantam-hantam. Terus bagaimana kalau kita mau beli domba pejantannya itu di pasar, bagaimana ciri-ciri yang bagusnya? Ya kalau saya sih nggak nyaranin ya untuk beli domba pejantan yang mau dijadikan pamacek atau bibit, itu belinya di pasar. Karena menurut saya kalau beli domba untuk bibit di pasar, baik itu domba pejantan ataupun domba betina, informasi yang kita dapatkan dari domba yang kita beli itu sangat sedikit ya. Berbeda ketika kita membeli domba langsung dari peternak, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena langsung dari peternaknya. Jadi istilahnya itu track recordnya itu ketahuan dengan jelas.
Yang selanjutnya kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk ngeluarin pejantan dari koloni, karena kalau tidak dikeluarkan dari koloni ditakutkan ketika si betina mengalami kehamilan semua, yang namanya sudah hamil kan sudah nggak ngalamin yang namanya estrus. Jadi ketika si pejantannya pingin kawin terus si domba betinanya nggak mau, kan secara otomatis emosi kalau manusia mah mungkin ya akhirnya diseruduk-seruduk, ditakutkan kena perut dan mengalami keguguran. Ya itu yang salah satu yang harus kita pertimbangkan. Selain itu kita juga harus tahu domba betina mana yang sudah mendekati HPL. Kalau yang sudah mendekati HPL alangkah lebih baiknya dipisahin dari koloni. Ditakutkan nanti ketika kita nggak ada di kandang, si domba ini melakukan persalinan, si cempe atau anak dombanya keinjak-injak sama domba yang lain. Di samping itu juga kalau saya sih takutnya si Bali atau ari-ari itu termakan sama domba-domba yang lain, karena itu akibatnya bisa menimbulkan keracunan bagi domba-domba yang lain. Makanya sebaiknya domba yang sudah mendekati HPL itu dipisahkan. Terus bagaimana dong ciri-ciri domba yang sudah mendekati HPL? Kalau saya sih biasa lihat dari bagian pulpanya ya. Kalau pulpanya itu sudah bengkaknya sudah rada lumayan besar, terus warnanya juga sudah merah merona kayak apaan aja merah merona. Terus si ambingnya sudah agak turun ya, walaupun belum turun full besar, tapi biasanya kalau sudah keluar tanda-tanda itu biasanya nggak akan lama lagi. Kayak yang ini kemungkinan 2-3 harian lagi ini akan melakukan persalinan, makanya saya pisahin dari koloni, saya pindahin ke kamar persalinan. Di sini khusus buat hanya untuk domba-domba beranak tuh, ambingnya aja belum terlalu besar, tapi kemungkinan sih nggak akan lama lagi. Jadi doain aja ya, mudah-mudahan si cempenya selamat, si indukannya juga selamat. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.